Selamat datang kembali di Ibo TV Channel. Hari ini, kita akan menapaki jejak seorang raksasa kemanusiaan. Seseorang yang mengubah sejarah bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kekuatan prinsip, ketekunan, dan cinta yang tak tergoyahkan. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa keadilan, kebebasan, dan persatuan bisa terwujud bahkan setelah puluhan tahun dalam kegelapan. Hari ini, kita akan menyelami kehidupan luar biasa Nelson Rolihlahla Mandela. Nelson Mandela lahir di desa kecil Mvezo, Transkei, Afrika Selatan pada tahun 1918. Ia tumbuh dengan tradisi suku Xhosa, di mana nilai-nilai komunitas dan keadilan sangat dijunjung tinggi. Namun, ketika ia beranjak dewasa dan pindah ke kota besar, ia dihadapkan pada realitas yang brutal, apartheid. Sebuah sistem segregasi rasial yang dilegalkan, merendahkan mayoritas kulit hitam dan memberikan hak istimewa kepada minoritas kulit putih. Ketidakadilan yang terang-terangan ini membakar jiwa muda Mandela. Ia menempuh pendidikan hukum bukan hanya untuk menjadi pengacara, tetapi untuk menjadi pembela bagi mereka yang tertindas. Bersama rekan-rekannya di Kongres Nasional Afrika (ANC), ia mulai melancarkan perlawanan damai. Namun, ketika perjuangan damai tak lagi membuahkan hasil, mereka dihadapkan pada pilihan sulit, menyerah atau melawan dengan cara lain. Mandela memilih jalan perlawanan yang membawanya ke dalam pusaran konflik yang tak terhindarkan. Pada tahun 1964, Nelson Mandela dan beberapa rekannya divonis hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan sabotase dan kejahatan lain terhadap negara. Ia dikirim ke Robben Island, sebuah pulau terpencil yang menjadi simbol penindasan apartheid. Bayangkan, 20 tahun hidup di balik jeruji besi. Itu bukan hanya puluhan tahun, tapi puluhan ribu hari yang diisi dengan isolasi, kerja paksa, dan penindasan sistematis. Selama masa itu, ia menghadapi berbagai cobaan. Ia dilarang menghadiri pemakaman ibunya. Ia tidak bisa melihat anak-anaknya tumbuh dewasa, dan ia harus berjuang melawan penyakit. Namun, di tengah semua kesulitan itu, Mandela tidak pernah menyerah. Ia menggunakan waktu di penjara untuk belajar, membaca, dan merenung. Ia bahkan belajar bahasa Afrikaans, bahasa para penindasnya, untuk memahami mereka lebih baik. Penjara tidak memadamkan semangatnya, melainkan memurnikannya. Ia menjadi simbol perlawanan global, suara bagi mereka yang tak bersuara, dan harapan bagi jutaan orang di seluruh dunia yang mendambakan kebebasan. Tekanan internasional dan perjuangan di dalam negeri akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1990, setelah 20 tahun, Nelson Mandela dibebaskan. Momen itu mengguncang dunia. Namun, yang lebih mengejutkan adalah langkah selanjutnya yang diambil Mandela. Setelah puluhan tahun ditindas, ia tidak memilih jalan balas dendam. Ia memilih pengampunan. Ia memimpin negaranya menuju rekonsiliasi. Ia berdialog dengan mantan penindasnya, membangun jembatan di atas jurang kebencian. Pada tahun 1994, ia terpilih sebagai Presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan dalam pemilihan demokratis pertama. Ini bukan hanya kemenangan pribadi, ini adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia, sebuah bukti bahwa dari luka terdalam pun bisa tumbuh bunga pengampunan. Ia memimpin dengan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan komitmen teguh terhadap perdamaian. Nelson Mandela, atau yang akrab disapa Madiba, wafat pada tahun 2013, namun warisannya tetap hidup. Ia bukan hanya seorang pahlawan nasional, ia adalah simbol global dari perjuangan melawan ketidakadilan, rasisme, dan tirani. Pelajarannya sangat relevan bagi kita semua hari ini. Pertama, kekuatan tak terletak pada kemampuan untuk membalas, melainkan pada kemampuan untuk mengampuni. Pengampunan Mandela adalah tindakan keberanian tertinggi yang memungkinkan sebuah bangsa untuk menyembuhkan lukanya. Kedua, perubahan sejati membutuhkan ketekunan yang luar biasa. 20 tahun di penjara adalah kesaksian atas tekadnya yang tak tergoyahkan.
Jangan menyerah pada impianmu, meskipun rintangan terasa tak mungkin diatasi. Ketiga, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Mandela percaya pada kekuatan pengetahuan dan dialog untuk mengatasi perbedaan. Keempat, kepemimpinan sejati adalah melayani orang lain. Ia tidak mencari kekuasaan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebebasan rakyatnya. Kisah Mandela mengingatkan kita bahwa setiap dari kita memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan, untuk melawan ketidakadilan dalam bentuk apapun, dan untuk membangun dunia yang lebih baik, satu tindakan kebaikan pada satu waktu. Di tengah polarisasi dan konflik di dunia saat ini, pesan Nelson Mandela tentang rekonsiliasi dan persatuan menjadi semakin penting. Kita mungkin tidak dihadapkan pada apartheid, tetapi kita semua memiliki peran dalam membangun jembatan, menghancurkan prasangka, dan memperjuangkan keadilan di lingkungan kita sendiri. Bagaimana kisah Nelson Mandela menginspirasimu untuk berjuang demi keadilan atau mempraktekkan pengampunan? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Dan, jika kamu terinspirasi oleh video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Ibo TV Channel untuk lebih banyak kisah motivasi dan pelajaran hidup yang mengubah dunia. Bersama, kita bisa terus menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi yang mendalam bagi penonton Ibo TV Channel.